Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya adalah Nabila Ayu Kinasi Indriani sebagai perwakilan dari SMA Al-Islam 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengupas isi dari karya sastra lama Sunda yang telah disedurkan oleh Deden Sutisna dan telah menjadi bagian dari seri naskah kuno Nusantara, yaitu ialah buku berjudul Petualangan Panji Wulung. Buku ini berukuran 16 dikali 23 cm dengan tebal 100 halaman. Dan buku ini telah berhasil diterbitkan pada tahun 2020 di bawah naungan Perpusnas Press. Petualangan Panji Wulung ini sebenarnya dituliskan oleh Raden Haji Muhammad Musa dengan judul aslinya ialah Wawacan Panji Wulung. Wawacan itu sendiri ialah puisi dengan rangkaian cerita di dalamnya. Simsalabim abrakadabra, segala hal yang kau inginkan akan saya kabulkan. Kalian pernah dengar gak sih mantra kayak gitu? Di zaman modern yang sudah serba logis dan serba digital ini, emang masih ada ya orang yang percaya sama mantra-mantra seperti itu? Coba deh kita balik lagi ke zaman dahulu, zaman yang sangat jauh dari perkembangan teknologi, atau bisa kita katakan sebagai zaman kuno. Salah satunya ada di wilayah Sokadana, di mana kisah petualangan Panji Wulung ini bermula. Dahulu kala, orang-orang di Sokadana itu sangat mempercayai mantra-mantra dan mengagung-agungkannya. Tapi tidak dengan Panji Wulung itu sendiri. Karena Panji Wulung itu memiliki prinsip yang telah ditanamkan oleh ayahnya. Jika keberhasilan, kecerdasan, dan kekuatan itu berasal dari kerja keras dan usahanya sendiri. Kisah Panji Wulung ini memiliki alur cerita yang sederhana dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti, namun diselingi dengan beberapa bahasa arkais dan bahasa Sunda itu sendiri. Dalam cerita ini tentunya ada berbagai macam tokoh. Yang pertama ada Panji Wulung. Panji Wulung ini ialah protagonis yang baik, bijak, dan kuat yang selalu menjadi teladan orang-orang di sekitarnya. Lalu ada Nyi Tunjung Sari. Nyi Tunjung Sari ini berperan sebagai detragonis yang sangat penyayang kepada Panji Wulung. Di sisi lain, ada beberapa antagonis yang sangat menentang Panji Wulung. Ada Permaisuri. Permaisuri ini adalah orang yang sangat kejam dan iri kepada Nyi Tunjung Sari. Selain itu, cerita ini juga memiliki berbagai nilai moral yang dapat kita terapkan di dunia nyata, yaitu ada nilai perjuangan, nilai kerja keras, nilai kebersamaan, nilai kepercayaan, dan berbagai nilai moral lainnya. Sebuah buku pasti tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Dan beberapa kekurangan dari buku ini ialah ceritanya yang klise dan monoton, di mana Panji Wulung ini selalu memenangkan setiap permasalahan yang ada di dalam cerita. Kedua, karena ceritanya ini tidak mirip dengan apa yang di aslinya. Yang ketiga, sayangnya buku ini hanya dapat tersedia di aplikasi Perpustakaan Nasional, sehingga hanya dapat diakses secara online atau dalam bentuk e-book. Beberapa dari kelebihannya, cerita yang telah disadurkan ini sudah diringkas dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Kisah Panji Wulung yang penuh perjuangan dan semangat ini mengingatkan saya kepada salah satu cerita saya, di mana saya ini sangat menggemari cerita-cerita yang saya baca, dan saya ingin menulis. Awalnya tulisan saya itu masih kurang berkembang. Namun lama-kelamaan, dengan seiringnya saya terus menulis,
meminta kritik saran kepada orang-orang, tulisan saya terus berkembang. Dan saat ini sudah ada beberapa orang yang membaca cerita saya. Dan kami masih bekerja sama agar kami dapat membuat cerita yang lebih baik lagi. Jadi, buku ini saya rekomendasikan bagi orang-orang yang ingin berjuang, meskipun mereka tidak memiliki hak istimewa, karena di balik keberhasilan yang manis pasti selalu ada perjuangan. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.